Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita diselamatkan? Bukan karena perbuatan kita, tetapi justru karena iman pada Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan kepada saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang akan kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta I. Nyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 4. Ya Tuhan kami puji,
Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Saudara jemaat Tuhan, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian nats pembimbing Galatia pasal 3 ayat 26 hingga 29. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan, dan tetap gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami di Kau. Terpenuh dalamku, aku di dalam-Mu, Kau kerinduanku. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, dalam kerendahan hati, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami
banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila dengar doaku, Yesus penebus, orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara jemaat Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman. Janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darah-Nya, terpuji Kristus Tuhanku, dalam-Nya ku penuh. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Saudara jemaat Tuhan, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Karena itu mari berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12
hingga ayat yang ke-13. Bukalah kitab suci saudara, perintah hidup baru pekan ini, Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa dalam Kristus Yesus, agar kami terus dituntun di dalam kebenaran, menjalani kehidupan ini ketika firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami dan mengerti karena hikmat yang Tuhan beri. Terpujilah namamu, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Roma 3 ayat 21 sampai dengan 26 yang menyatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika saudara membaca pasal 3 secara khusus
pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, Bapak Ibu akan mendapatkan penegasan yang cukup kuat ketika meyakini apa yang disampaikan pada bacaan kita, khususnya pada ayat yang ke-23. Coba lihat ayat 10 dan 11 pasal 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Lalu ditegaskan ulang pada bacaan kita pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-26, khusus ayat 23, itu suatu simpulan yang menarik yang disampaikan oleh Paulus. Dia bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Garis bawahi kata semua, tak terkecuali semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam ajaran Taurat, Bapak Ibu, kenapa saya bicara Taurat? Karena ayat 21 mengatakan itu, melampaui apa yang dinyatakan dalam Taurat, keselamatan telah diberikan. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi pada masa itu, bahwa keselamatan hanya mungkin diperoleh ketika mereka mengerjakan Taurat. Sekali lagi, keselamatan hanya mungkin diperoleh ketika mereka mengerjakan Taurat. Taurat atau aturan-aturan itu misfot. Kata misfot ini Bapak Ibu kalau disebut itu pas bicara tentang peraturan. Tahukah saudara bahwa jumlah aturan yang ada pada misfot itu 316 aturan. 316 aturan itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa kemudian dibilang 50% kalau sudah dibikin maka kemudian diselamatkan, enggak. Harus sesuai, seketat apapun 316 itu harus dilaksanakan. Saya punya catatan, 248 dari 316 itu ada 248 perintah positif, seringkali disebut law AC. Ada 248 perintah positif. Dari 316 itu 248-nya adalah perintah positif. Positif maksudnya begini, lakukanlah ini, lakukanlah itu, bla bla. Jadi perintah positif harus dikerjakan, itu 248. Sisanya 316 kurang 613. Maaf Bapak Ibu, tadi saya sebut, bukan, saya terbalik. 613 jumlah. 248 itu perintah positif. Maka 613 kurang 248 kita dapat 365. Ada 365 perintah positif atau disebut lo ta'ase. Kalau tadi lo AC itu positif, lo ta'ase perintah negatif atau larangan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Menariknya, tahukah saudara, 365 itu setara dengan jumlah hari dalam setahun. Maka orang Yahudi atau orang Israel dikawal selama 1 tahun itu dengan 365 larangan, dan berani mereka tidak lakukan larangan, mereka melanggar larangan itu, nggak diselamatkan karena Taurat bilang begitu. Lalu 248 itu konon katanya menurut para rabi Yahudi, saya baca di Jewish Encyclopedia menyebutkan 248 itu menurut para rabi, ya, menurut para rabi, bukan menurut para dokter. Menurut para rabi jumlahnya adalah setara dengan jumlah tulang pada manusia. Tapi kalau ditinjau secara medis, jumlah tulang itu pada diri Bapak Ibu dari batok kepala sampai ruas jari kaki itu sebenarnya 206. Saya tidak tahu bagaimana para rabi Israel menghubungkan 248 itu dengan jumlah ruas tulang, barangkali juga ditambah dengan sendi atau apa, saya nggak tahu, tapi totalnya adalah 248. Sehingga ketika Israel berdiri, mereka harus ingat dari ujung batok kepala sampai batok kaki, sampai tulang kaki itu aturan yang harus mereka buat, harus ini, harus itu. Selama 1 tahun mereka dikawal dengan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Satu pun dilanggar, maka mereka tidak terkategori sebagai orang yang diselamatkan. Oke?
Itulah sebabnya tidak heran kalau saudara menemukan, mana dia, di ayat yang ke-27. Keselamatan itu, lihat ayat 27, bukan berdasarkan perbuatan, melainkan berdasarkan iman. Karena kalaupun dia berhasil di 11 bulan pertama, 11 bulan pertama, oke lah, 12 bulan, 11 bulan 29 hari, pas masuk hari terakhir di bulan ke-12 dia bikin sesuatu yang melanggar 613, gagal semua, gagal. Makanya tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena mengerjakan hukum Taurat, karena tidak ada orang yang penuh mampu mengerjakan hukum Taurat itu. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, kalau begitu gimana caranya? Kalau memang tidak ada orang yang bisa diselamatkan mengerjakan hukum Taurat, lah tidak ada yang selamat lah. Karena tabiat manusia, kata pasal 3 ayat 10-11, dosa dan pelanggaran di hadapan Allah, tidak ada satu orang pun yang benar. Kalau begitu buat apa sorga dibuat? Ini kan menarik. Lalu bagaimana caranya supaya aku dan keluargaku dapat diselamatkan? Paulus bilang begini di ayat 24, oleh karena kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Ayat 24 dia bilang pintunya adalah kasih karunia. Dan dengan apakah supaya bisa diselamatkan? Oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus. Terus bagaimana caranya supaya aku mengecap kasih karunia melalui Yesus Kristus? Ayat 25 bilang, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi orang hanya mungkin diselamatkan, hanya punya peluang untuk diselamatkan kalau dia beroleh kasih karunia, alias Tuhan mengampuni dosanya. Gimana caranya aku beroleh kasih karunia yang dibawa oleh Yesus Kristus? Cuma-cuma, tapi minta maaf, kendati pun gratis, ada nilai yang harus saudara bayar. Apakah nilai itu? Saudara percaya pada Yesus Kristus. Karena ayat 25 bilang, karena iman. Betul keselamatan itu gratis, karena kasih karunia itu memang gratis melalui Yesus Kristus. Tetapi kalau tidak percaya pada Yesus Kristus, kasih karunia itu enggak dapat. Itu Paulus mau bilang. Makanya catatan kedua mau bilang begini, betapa besar dan betapa penting karya Yesus Kristus yang jadi jalan pendamaian supaya kasih karunia tersalur kepada semua orang, lalu tiap orang yang berbuat dosa diselamatkan. Kasih koma ya, tidak titik, komanya apa? Tetapi yang mau diselamatkan, yaitu para pendosa-pendosa ini yang mau diselamatkan, mereka harus beriman dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru titik. Oh, ini sangat mendasar Bapak Ibu. Benar Kristus sudah mati dan menyelamatkan seisi dunia. Roma 3 ayat 16 bilang seluruh dunia. Yesus tidak pernah menyelamatkan orang Kristen, keliru ya. Yesus datang untuk menyelamatkan seisi dunia. Baca baik-baik Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bukan bagi gereja, bagi dunia. Tetapi yang bisa terhisap diselamatkan, yaitu yang percaya pada Yesus Kristus. Ini penting. Maka mohon maaf, karena gereja Tuhan ini percaya pada Yesus Kristus, saudara dan saya, saudaralah ya dan saya yang diselamatkan. Yang enggak percaya, yang enggak lah, walaupun gratis. Jangan bilang pilih-pilih ya. Ini tidak pilih-pilih, kasih karunia itu penuh untuk dunia. Tapi yang bisa mengecapnya, itu dia. Mari datanglah, menerima hadiah, gratis. Pukul 9 sampai pukul 11, gratis. Itu kan sebenarnya begitu. Itu maksudnya kasih karunia, gratis. Yang enggak datang, walaupun gratis, enggak dapat. Ini konsep pentingnya. Iman saudara menentukan apakah Yesus Kristus
bisa menjadi jalan pendamai untuk kasih karunia yang Tuhan beri. Karena tidak percaya pada Yesus Kristus, dia tidak mungkin menjadi jalan pendamai untuk saudara. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, makanya tidak ada satu orang pun di kolong langit yang bisa bermegah. Karena saya sudah bikin baik, saya sudah mengerjakan A, B, dan C, saya sudah pokoknya hal-hal yang duniawi saya tinggalkan, saya pokoknya melakukan berbagai hal yang berfaedah bagi orang lain, maka Tuhan wajib menyelamatkan. Oh enggak Bapak Ibu, pada dasarnya ketika hari ini saudara menolong orang lain atau saya menolong orang lain, mungkin besok atau lusa saya jatuh pada dosa lidah yang mengatakan bangke-bangke pada pertolongan yang saya buat misalnya. Bisa jadi ketika hari ini saya kerjakan kebenaran dan kebaikan bagi orang lain, menopang mereka yang susah kasihan, enggak taunya minggu depan saya jatuh. Saya jatuh pada tanpa sadar dosa lidah saya. Jatuh, hilang yang itu. Saudara tangkap maksud saya? Maka kalau saudara bicara keselamatan karena perbuatan benar saudara, enggak ada. Tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya dan saudara adalah beriman pada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus satu-satunya jembatan pendamai antara saya, saudara, dengan Allah. Makanya kunci pentingnya ada pada Yesus Kristus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam hidup beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, konon katanya, ini bukan kisah nyata, saya baca di sebuah buku ilustrasi. Ketika seleksi untuk menentukan siapa yang masuk surga atau tidak, ditentukanlah standar poin 100. Dan tiap-tiap orang yang menghadap di depan malaikat diuji dan dinilai berdasarkan segala hal yang diperbuat. Banyak orang menyebut A, B, dan C yang masih gagal. Ada seorang bapak yang sangat taat sejak muda hingga lanjut usia dan mulai disortir. Sebutkan apa yang saudara buat. Syaratnya harus 100 poin. Saya setia pada istri saya dan tidak pernah sedikit pun mengkhianati janji perkawinan saya. Wow, oke. 10 itu seumur hidup 10. Sebut lagi, tidak ada sedikit pun saya tidak datang dalam 1 tahun 52 minggu untuk tidak beribadah. Oke, 5. Bayangkan sudah menghitung. Seterusnya dia buat semua, dia sampaikan semua hal-hal yang baik. Kalau orang baru kemudian membaca Kejadian sampai Wahyu baru 2 kali seumur hidup, saya sudah lebih dari 12 kali. Malaikat bilang, wow, hebat banget. Oke, poinnya 3 dihitung sampai kemudian dia sudah habis bahan, tiba-tiba dia ngedumel karena malaikat bilang, ya nggak bisa, Anda tidak mungkin diselamatkan. Sambil balik kanan dia mau tinggalkan itu, dia menoleh ke samping untuk lihat ke malaikat terakhir, dia bilang gini, kalau begini buat apa sorga? Nggak mungkin. Kalau pakai ukuran begini nggak ada yang masuk sorga, cuma kasih karunia yang bisa. Dia pergi. Sebelum pergi panggil, kau bilang apa? Ya iyalah, nggak ada yang bisa selamat, cuma kasih karunia yang bisa. Ya, sudah, karena kasih karunia engkau diselamatkan. Saudara tangkap maksud saya? Tidak ada orang yang bisa bangkit-bangkit ke Tuhan. Aku sudah bikin A, B, C, dan D, dan Allah memperhitungkan itu untuk syarat keselamatan saudara. Tidak mungkin. Saudara berbuat benar, saudara berbuat baik, justru sebagai tanda syukur, aku sudah diselamatkan. Bukan supaya aku diselamatkan. Tolong jangan dibalik. Konsep kekristenan dalam teologi dan dogmatika ini sangat penting. Saudara berbuat benar, saudara berbuat baik, bukan untuk diselamatkan. Nggak bisa. Tetapi engkau mengerjakan kebaikan, itu sebagai tanda bahwa engkau mensyukuri kasih karunia keselamatan yang Tuhan perbuat. Maka pertanyaan terakhir begini, apakah benar saudara diselamatkan? Kalau saudara berkata ya, tunjukkanlah dari perbuatan-perbuatan hidup saudara sebagai cermin bahwa aku mensyukuri keselamatan yang Tuhan beri. Selama orang tidak mengerjakan keselamatan dengan perbuatan yang benar, saya berani katakan di atas mimbar ini, saya ragu apakah engkau benar mengecap keselamatan itu, karena perbuatanmu tidak mencerminkan
iman percayamu pada Kristus. Maaf, harus bilang begitu. Sebab orang diselamatkan, dia harus berbuat benar sebagai tanda syukur pada keselamatan yang telah dianugerahkan. Terakhir, Bapak Ibu, menutup firman Tuhan ini, saya mau katakan hal yang menggembirakan bagi kita berarti, sebagai klimaksnya. Dengan saudara dan saya ditebus oleh Yesus Kristus dan beroleh keselamatan, lalu kemudian saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka tepatlah yang dikatakan nats pembimbing tadi. Tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Maksudnya, di mata Tuhan, saudara semua telah dimerdekakan. Ini hitung hari. Berapa hari lagi kita akan masuk 17 Agustus, ini tanggal 15, 16, 7, 2 hari lagi. Maka saya mau katakan begini, bersyukurlah karena melalui Yesus Kristus dan respon saudara percaya kepadanya, Bapak Ibu saudara telah diselamatkan. Dengan kata lain, engkau dan saya adalah pribadi yang telah dimerdekakan dari kutuk dosa. Tanda syukur itu, saudara melakukan semua yang benar, semua yang baik untuk mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dari kutuk dosa itu. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku, Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan, Kau tetap. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa dan bersyukur dalam kasih karunia Yesus Kristus Juru Selamat untuk anugerah keselamatan yang kami peroleh. Kami
dan seisi rumah tangga kami diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang menjadi pendamai bagi kami. Karena kami beriman kepadamu, karena kami mengakui Engkau Juru Selamat kami yakin keselamatan itu telah dianugerahi Tuhan menjadi milik kami. Sekarang ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami teguh iman menjalani kehidupan ini dengan taat pada kehendak dan perintah serta mau Tuhan. Bukan supaya kami diselamatkan, sebaliknya sebagai tanda syukur bahwa kami telah diselamatkan, tapi juga sebagai kesaksian bagi banyak orang tentang bagaimana seharusnya perilaku hidup orang-orang yang telah selamat. Bapa, terpujilah namamu, syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kesempatan ini hamba berdoa menyerahkan secara khusus pemerintah, negara dan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dan memohon kasihanilah negeri ini, bahkan dunia ini ya Tuhan. Di tengah kondisi pandemi dan berbagai dampak yang terus dirasakan, kami bersyukur bahwa melalui pertolongan Tuhan dalam berbagai upaya yang dibuat oleh pemerintah, termasuk program vaksinisasi dengan target-target tertentu di tiap wilayah, kami bersyukur untuk semangat para aparat, juga tenaga medis, bahkan kesadaran masyarakat. Kendati pun belum merata, tapi kami meyakini beberapa hal yang telah diselenggarakan dan dilakukan, beberapa sikap dan pemahaman yang benar tentang kondisi pandemi ini akan mengantar kami pada waktunya, karena Tuhan, badai ini berlalu. Terima kasih Bapa, gereja Tuhan kami bawa dalam doa ini. Teristimewa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya di lingkup sinodal, di akhir Oktober nanti penyelenggaraan persidangan Sinode 2021, persidangan Sinode 21 akan dilakukan, dan semuanya berjalan dengan berbagai konsep di tengah new normal, dan berbagai persiapan telah dilakukan beberapa pekan terakhir ini dengan berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Sinode dan Panitia di Surabaya. Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah, termasuk seluruh perangkat yang akan kami gunakan secara online ketika nantinya akan diselenggarakan. Kami membawa gerejamu, termasuk musyawarah pelayanan Sumatera Selatan, bahkan semua jemaat-jemaat lokal dimanapun berada, istimewa Piniel Palembang, dalam berbagai upaya mengerjakan, melaksanakan tanggung jawab pelayanan, dan juga berbagai program renovasi yang saat ini sedang dilakukan. Dari mimbar ini hamba berdoa dan menyerahkan tiap-tiap pribadi dan keluarga yang secara khusus telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui berkat dalam bentuk dukungan dana, hingga semua kegiatan-kegiatan ini dalam tahap berjalan karena Tuhan melalui orang-orang yang murah hati yang menopang ini. Berkatilah tiap-tiap pribadi yang turut ambil bagian, yang membuka hati dan mengulurkan tangan, hingga berbagai kebutuhan untuk renovasi ini perlahan namun pasti sedang terkumpul, dan kegiatan ini juga masih terus berlangsung. Kami menyerahkan secara khusus
mereka-mereka yang terlibat juga dalam berbagai kegiatan pelayanan, presbiter yang bertugas di pekan ini, pemandu lagu dan pemain musik, vikaris dan tim IT, yang dengan semangat dan penuh tanggung jawab menjadi alat Tuhan hingga video penuntun ibadah hari Minggu ini dapat kemudian menjadi sarana pelayanan gereja melalui media jarak jauh. Berkatilah tiap-tiap orang, masing-masing bersama keluarga, yang telah memberi diri dalam pelayanan ini. Beberapa kami dengar sedang sakit, bergumul dan berduka. Untuk tiap-tiap pribadi di tengah duka dan gumul iman karena sakit, hamba berdoa, pulihkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang digunakan untuk fasilitas kesehatan. Istimewa sukacita iman di tengah sakit sekalipun, karena hati yang gembira juga adalah obat yang manjur. Hiburkanlah mereka yang masih berderai air mata karena duka dan ditinggalkan. Teguhkan iman untuk tiap-tiap pribadi maju lagi menjalani kehidupan ketika hidup masih Tuhan anugerahkan. Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Masa depan anak-anak kami, usaha dan pekerjaan, bisnis yang dilakukan masing-masing kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga, siapapun, semua kebutuhan-kebutuhan hidup sepekan ini, kami juga datang kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Bukalah tingkap berkat-Mu di tiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak kami bermasa depan di dalam Tuhan. Hidup rumah tangga kami tidak sepi berkat, tetapi kami berkecukupan, bahkan pula berkelimpahan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di akhir syafaat ini ada beberapa hal dan pokok doa yang tidak dapat hamba wakilkan di atas mimbar ini sebagai ketentuan syafaat, tetapi yang masih menjadi permohonan kasih karunia bagi tiap umat-Mu yang tertunduk di rumah masing-masing. Karena itu, dengan penuh kerendahan, kami memohon, miringkanlah telinga kudus-Mu ya Tuhan, untuk mendengar pula doa dan pinta tiap anak-anak Tuhan di rumah masing-masing, di syafaat saat teduh saat ini. Bapa, terpujilah namamu. Ini doa dan permohonan kami. Kiranya tiap pokok doa umum dan pribadi ini naik dalam kekudusan-Mu, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan
dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Umat memberikan persembahan. Muliakan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus, selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silahkan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta 15 Agustus 2021 melalui kanal YouTube GPIB Penel Palembang. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain: pertama, berita duka cita. Majelis dan jemaat turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Abraham Saibi, Jemaat Sektor 2, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 ke hadirat Bapa di surga dalam usia 61 tahun di Rumah Sakit Pertamina Pelaju, Palembang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kedua, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan terima kasih atas sumbangan untuk keluarga diakonia yang diterima dari keluarga NN berupa 5 karung beras A5 kg
gula 5 bungkus, minyak goreng 10 bungkus A1 liter. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat memberkati keluarga NN tersebut. Ketiga, warga jemaat baru. Majelis Jemaat GPB Penil Palembang menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung untuk keluarga Firdis Arum Tiranda dengan beralamat Jalan Prajurit Nazarudin nomor 050 RT 021 RW 004 yang masuk dalam sektor pelayanan 3. Keempat, persembahan. Bagi Bapak, Ibu, dan simpatisan yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPB Penil Palembang. Dan juga kami ucapkan terima kasih bagi Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang telah berkenan berbagi berkat untuk mendukung kegiatan renovasi gedung gereja GPB Penil Palembang. Kelima, ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Jemaat Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan yang keenam, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap taat menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya sedang berada di lokasi renovasi Kompleks GPIB Jemaat Penil Palembang. Posisi saya sedang ada di lantai 3 dan proses pembangunan renovasi atap yang bocor dan kondisinya saat ini sedang dalam prosesnya. Silakan Bapak Ibu lihat beberapa bagian yang terlihat saat ini dengan atap yang sudah terbuka. Kami sudah di tahap pembongkaran atap dan sebagian sudah masuk pada tahap pemasangan. Dan tentunya ini tidak mungkin dilaksanakan kalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan, termasuk dukungan doa Bapak Ibu sekalian, bahkan juga dukungan dana. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semua proses ini. Kami masih membutuhkan dukungan doa Bapak Ibu, teristimewa pekerjaan berat di kondisi lantai 3 yang cukup berbahaya ini. Dan jika Bapak Ibu juga rindu berbagi berkat untuk menopang kebutuhan finansial, dapat melalui nomor rekening yang akan ditampilkan, juga beberapa nomor telepon yang Bapak Ibu bisa hubungi sehubungan dengan rencana mengulurkan tangan membantu dari segi dana kebutuhan renovasi ini. Sekali lagi atas nama GPIB Penil kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Mari kembali dalam kehidupan sehari-hari dan mengerjakan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bekal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Kita bersyukur telah bersama-sama beribadah. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai seluruh kegiatan peribadahan di GPIB Jemaat Peniel Palembang, atau barangkali saudara rindu berpartisipasi untuk terlibat bersama dalam pelayanan, salah satunya misalnya virtual choir, saudara bisa menghubungi beberapa nomor telepon yang akan ditayangkan berikut ini. Saya mengajak saudara, mari bersama-sama kita ambil bagian dalam persekutuan kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.